Saya menyebut bahwa tim ini potensial dan sangat potensial. Dan saya merasa Coach Sinteyong sudah bekerja luar biasa sejauh ini. Penerapan taktikal, sentuhan motivasi, sentuhan kepercayaan diri pada pemain yang masih sangat muda ini bagus. Cuma tim ini sedang dalam proses menuju kematangan. Belum sepenuhnya matang. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, selamat untuk keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020. Salut, respect, dan apresiasi untuk perjuangan Timnas Indonesia di leg kedua semifinal, terutama melawan Singapura yang ternyata yang namanya semifinal kadang di luar skenario, di luar perkiraan banyak orang. Saya sendiri bingung gitu loh memberikan kesan atau kata sifat, memberikan sebuah penggambaran untuk jalannya leg kedua semifinal Indonesia lawan Singapura. Apakah itu heroik? Apakah itu dramatis? Karena buat saya heroik dan dramatis bukan cuma milik Timnas Indonesia, tapi juga untuk lawan kita Singapura yang sangat heroik berjuang 9 pemain. Lalu kemudian di menit-menit akhir atau 1 menit akhir harus kehilangan 1 pemain lagi. Jadi mereka bermain dengan 8 pemain atau mengakhiri pertandingan dengan 8 pemain. Jadi saya sulit memberikan satu kata sifat yang menggambarkan leg kedua semifinal. Apakah itu heroik? Apakah itu dramatis? Mungkin penggambaran kalimat dari Coach Sinteyong yang menurut saya sih mendekati tepat ya. Dia merasa diombang-ambing antara surga dan neraka. Jadi hiperbol yang menurut saya sih boleh lah. Metafora yang menggambarkan bagaimana perasaan dia, menurut saya sih bagaimana Sinteyong jantungannya di pinggir lapangan. Karena satu momen seringkali ada di menjelang surga, satu momen mungkin juga sebentar lagi di tepi batas neraka gitu loh. Jadi kalimatnya seperti itu. Memang agak sulit sekali lagi saya bilang untuk menggambarkan bahwa heroik itu milik Timnas Indonesia atau dramatis itu milik Timnas Indonesia. Menurut saya kalau secara sportsmanship, secara olahraga kita pun bisa menangkap sebuah value yang luar biasa. Ada momen roller coaster di Timnas Indonesia, ada pantang menyerah dari Singapura, ada respect dengan keputusan wasit meski itu tidak selalu menyenangkan atau belum tentu tepat, tetapi respect tetap dikedepankan. Jadi menurut saya itu adalah nilai-nilai value yang diambil di balik keberhasilan Indonesia lolos ke final. Nah, bicara Timnas Indonesia secara emosional tentu kita sudah meluapkan kegembiraannya sejak semalam, bahkan mungkin sampai hari ini. Tapi bolehlah kita tetap mengedepankan nalar sepak bola, logika sepak bola, supaya objektivitasnya masih tetap kita dapat. Jadi sejujurnya saya berpikir sama atau sepakat dengan Coach Sinteyong bahwa saya tidak berpikir semifinal leg kedua akan berakhir adu penalti. Bahkan extra time pun, perpanjangan waktu pun gak pernah terlintas dalam pikiran saya. Maka menjelang pertandingan semifinal leg kedua, sore hari, petang hari saat saya diwawancarai oleh sebuah stasiun TV berita CNN Indonesia, di pertanyaan terakhirnya berapa prediksi skornya, saya bilang selisih 2 gol. Memang benar selisih 2 gol, tapi perhitungan saya meleset. Ada selisih 2 gol kemenangan Indonesia itu dalam waktu normal 2 kali 45. Tapi yang terjadi selisih 2 golnya terjadi dalam waktu perpanjangan waktu. Jadi ini yang menurut saya di luar di luar skenario atau di luar prediksi, di luar perhitungan. Indonesia overall menurut saya punya lebih banyak keunggulan dibandingkan Singapura. Secara individual Indonesia punya pemain-pemain yang bisa mengubah situasi pertandingan. Game changersnya banyak. Tapi Singapura itu mengandalkan bertumpu pada kolektivitas. Maka saya sangat yakin bahwa semifinal leg kedua masih bisa dilewati. Dan kita ke final. Hanya perjalanannya itu yang menurut saya agak di luar perkiraan. Bayangkan kita melawan 9 pemain.
Singapura sempat unggul 1-0, lalu disamakan 1-1, lalu tertinggal 2-1 oleh 9 pemain Singapura, sempat menyamakan 2-2 dan hampir kita celaka dengan penalti Singapura menit ke-89. Beruntungnya Nadeo Argawinata tampil tenang, tampil luar biasa, dia melakukan save. Bolehlah itu kita sebut heroik. Penampilan penjaga gawang Nadeo Argawinata, terutama di momen 89 saat dia menggagalkan tendangan penalti Faris Lamli. Ini sangat heroik, boleh. Menurut saya itu istilah atau adjektif, kata sifat yang paling pas itu di momen itu boleh. Karena saya nggak bisa bayangin kalau tendangan penalti Faris Lamli itu masuk, saya nggak bisa bayangin tuh. Campur aduk haru biru, luluh lantaknya perasaan, pikiran publik sepak bola Indonesia dengan proses leg kedua sejak kick off. Saya nggak bisa bayangin itu. Tapi memang saat itu menit 89 ada aksi penyelamatan yang luar biasa dari penjaga gawang Nadeo Argawinata dan kemudian perpanjangan waktu. Oke, kita mulai dari kick off. Saya kasih catatan-catatan yang mungkin bisa setuju, bisa tidak. Indonesia tampil dengan 4-2-3-1. Singapura main dengan 5-3-2. 5-4-1 Singapura. Indonesia 4-2-3-1 pakai 2 gelandang bertahan. Pakai 2 pivot. Di depan 4 kuartet backnya ada 2 Alfreanda Dewangga dan Rahmat Irianto. Seperti biasa, penampilan 30 menit awal Indonesia mengagumkan. Umpan-umpan pendeknya mengalir luar biasa dan sangat merepotkan pertahanan Singapura. Mengancam. Bahkan menit ke-5 Ricky Kambuaya sudah bikin peluang, tapi tendangannya masih bisa diblok oleh Kapten Singapura Haris Harun. Witan Sulaiman, menurut saya sih penampilan yang paling konsisten buat tim Indonesia adalah Witan Sulaiman. Golnya bagaimanapun adalah kontribusi besar pergerakan Witan Sulaiman. Dia bergerak masuk, dia tekukannya bagus, lalu dia kasih umpan kepada menarik penjaga gawang Hasan Suni. Lalu dia kasih sodoran kepada Ezra Walian. Jadi itu memang harus masuk. Sebagai seorang striker itu gol yang harus disongsong, bola yang harus diserobot, bola yang harus didorong. Karena kalau enggak didorong enggak jadi gol, kebangetan. Ezra Walian akhirnya bikin gol. Tetapi ada catatan menarik juga bahwa di babak kedua menit 50-an Witan Sulaiman kembali melakukan sebuah gerakan yang sangat bagus dan dia unselfish. Sebetulnya dia sudah sangat baik, dia memberikan sodoran ke tengah. Dengan gawang juga kembali Hasan Suni sudah ketarik pergerakan Witan Sulaiman. Tapi di sana Ezra Walian terlambat. Ezra Walian tidak membaca arah bola yang didorong oleh Witan Sulaiman. Dia terlambat bereaksi. Makanya 2 menit kemudian tidak ampun lagi. Sintayong langsung mengganti Ezra Walian dengan Hani Sagara. Setelah momen dia gagal memanfaatkan peluang krusial, Ezra Walian diganti oleh Hani Sagara. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, Peri Sandria, mantan striker timnas Indonesia, pasti gregetan tuh lihat momen itu. Pasti dia gregetan, dia pasti dia gregetan lihat reaksi yang terlambat dari Ezra Walian. Maka jangan heran 2 menit sejak momen krusial, error fatal, keterlambatan reaksi, pengambilan keputusan yang salah dari Ezra Walian, Sintayong mengganti Ezra Walian dengan Hani Sagara. Itu salah satunya. Jadi sebetulnya ada banyak momentum buat tim Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit. Banyak momentum. Tapi momentum itu banyak hilang. Ricky Kambuaya bukan jelek, tapi agak di bawah perform di panggung besar itu. Berapa kali saya mencatat 3 kali tendangan Ricky Kambuaya naik ke atas. Jadi ada momen-momen terakhir yang harusnya bisa tapi nggak dapat gitu loh. Nah ini merupakan catatan-catatan menjelang final menurut saya. Bahkan ketika unggul 1-0,
Lalu ada situasi chaos waktu itu antara Rizky Ridho dengan Safwan Baharudin yang kemudian kartu merah, yang sebetulnya itu menguntungkan Indonesia karena kemudian Singapura di menit akhir babak pertama main dengan 10 pemain, tapi dari set piece kembali lagi kita kehilangan lack of concentration lalu kemudian jadi gol. Ada kemelut, ada chaos, ada bola rebound dan pemain Singapura yang dapat 1-1. Menjelang babak pertama berakhir 1-1. Memasuki babak kedua dengan 10 pemain, Indonesia juga belum bisa memanfaatkan situasi. Dan sejak awal memang Sinteyong menyimpan Egy Maulana, menyimpan Irfan Jaya. Begitu juga Singapura menyimpan Iksan Fandi dan juga Faris Ramli. Ini masuk akal karena mereka mau adakan situasi atau pengubah situasi di babak kedua. Iksan dan Faris Ramli Singapura masuk menit 60. Coach Sinteyong memasukkan Irfan Jaya, Egy Maulana dan Elkan Bagot menit 65. Tujuannya semuanya adalah untuk mengubah situasi pertandingan ketika pertandingan sudah berjalan 1 jam lebih. Nah, ternyata yang ambil kesempatan adalah Singapura dulu lewat tendangan bebas, bola mati, Syahdan Sulaiman. Syahdan Sulaiman ini pemain nomor 8, gelandang Singapura ini memang bagus. Bola-bola matinya, shooting bola matinya bagus. Nah, yang jadi masalah, yang jadi catatannya adalah pemain kita memang sangat menggebu-gebu, sangat. Kalau musik itu heavy metal lah, tak gitu loh. Intensitas, determinasi, temponya tinggi. Tapi kadang pengambilan keputusannya saking menggebu-menggebunya jadi salah. Harusnya kan dihindari pelanggaran-pelanggaran di depan area penalti, dan momen kita kecolongan gol kedua dari Singapura itu adalah Alfreanda Dewangga ngambil dengan sangat keras lalu terjadi pelanggaran. Harusnya di pressing aja. Artinya ketenangan itu pengambilan keputusan poinnya. Jadi saat situasi seperti apa, karena meluap-luap anak muda gairahnya dia ambil pelanggaran. Lalu Syahdan Sulaiman dengan bagus dia placing bola ke tiang dekat dan masuk. Itu yang kemudian menurut saya istilah dari Coach Sinteyong, sebentar di surga, sebentar di neraka. Atau menjelang neraka gitu loh. Ini yang roller coaster timnas Indonesia ini. Itu tadi. Temponya tinggi, intensitasnya tinggi, semangatnya luar biasa menggebu-gebu. Tapi kadang itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang harusnya delay, yang harusnya cuma pressing jadi pelanggaran. Padahal set pieces bola mati Singapura bagus. Nah, untungnya kita bisa menyamakan kedudukan 2-2 Pratama Arhan di menit-menit akhir. Sebelum hampir pula menjelang neraka lagi atau nyaris ke neraka lagi lewat penalti. Jadi ada banyak momen yang menjadi catatan-catatan di semifinal leg kedua untuk menjadi bahan pekerjaan rumah atau persiapan menjelang final. Saya menyebut bahwa tim ini potensial dan sangat potensial. Dan saya merasa Coach Sinteyong sudah bekerja luar biasa sejauh ini. Penerapan taktikal, sentuhan motivasi, sentuhan kepercayaan diri pada pemain yang masih sangat muda ini bagus. Cuma tim ini sedang dalam proses menuju kematangan. Belum sepenuhnya matang. Kenapa? Karena ada banyak momen-momen yang harusnya bisa diselesaikan. Ada killer pass yang harusnya jadi finishing goal. Itu nggak masuk. Atau ada pengambilan keputusan yang harusnya jangan pelanggaran. Jadi ini tim potensial sekali lagi. Tapi belum sepenuhnya matang. Jadi kita harus bersabar dengan tim ini. Karena tim ini dalam proses menuju kematangannya. Bahwa tim ini pantang menyerah. Mungkin gugup, mungkin grogi. Tapi terus berjuang sampai akhirnya meraih hasil 4-2 menang. Ini yang patut kita apresiasi. Tapi kita juga harus punya koridor yang pas. Kita lihat bahwa tim ini sedang berproses. Dewangga sedang berproses bagaimana dia mengontrol energinya yang luar biasa. Irfan Jaya juga sedang berproses mengontrol ambisi besarnya untuk menjadi finisher. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan seolah-olah terkesan Irfan Jaya sangat selfish. Ada peluang dia mau habisi sendiri. Dia mau selesaikan sendiri tapi gagal. Padahal dia bisa
kasih ke temennya. Makanya saya bilang yang paling konsisten sejauh ini, anak muda yang paling konsisten sejauh ini bagi timnas adalah Witan Sulaiman. Intelijensianya pas, pengambilan keputusannya pas. Dia bisa kasih ke temennya. Kalau saja menit 50 umpan matang dia ke Ezra, bisa disambar Ezra dengan baik, bisa selesai itu pertandingan sejak itu. Jadi inilah pertandingan semifinal kedua. Itu catatan-catatan saya, Gocek Bung Toel, sebagai bahan menjelang final tanggal 29 hari Rabu dan juga tanggal 1 Januari hari Sabtu. Jadi ini sangat membanggakan, ini luar biasa buat saya, ini pencapaian yang istimewa sampai di final. Kita harus salut, respect dan apresiasi untuk semua kerja keras dan upayanya terlepas dari catatan-catatan itu. Timnas Indonesia luar biasa, tapi ke final dengan catatan. Semoga kita melihat sebuah perbaikan yang luar biasa, tapi bagaimanapun juga sekali lagi saya bilang, tim ini sedang berproses menuju kematangan. Sekali lagi, jadi solusi untuk sepak bola bukan polusi. Di Gocek Bung Toel.